Di saat dunia mengagungkan citra dan kekuasaan, budaya Sunda menghadirkan konsep kepemimpinan yang lebih dalam, berakar pada rasa, dijaga oleh akhlak, dan dijalankan dengan tindakan nyata. Karena bagi orang Sunda, pamimpin nu saestu mah lain nu disurakan, tapi nu dipikaresep jeung dipikareuskeun ku rakyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan sejarah, baik di negeri ini maupun di belahan dunia, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua bersama-sama melakukan sebuah refleksi mengenai 10 istilah dari karakteristik kepemimpinan Sunda yang masih sangat relevan dan harus terus kita lestarikan. Agar tidak gagal paham, yuk silakan simak video ini sampai tuntas. Dalam hajanah Sunda, kepemimpinan bukan sekedar jabatan atau otoritas administratif. Ia adalah laku dan rasa. Pemimpin dianggap sebagai tokoh panutan. Inu manusia nu kudu pinter ngadongdon rasa nyangking berat amanah jeung ngajaga karaharjaan balarea. Nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya Sunda syarat filosofi dan diwariskan turun-temurun melalui ungkapan, peribahasa, dan tindak tanduk leluhur. Di tengah zaman yang gaduh dan kompetitif, warisan ini menawarkan arah bukan hanya teknis kepemimpinan, tapi juga etika, spiritualitas, dan kebijaksanaan. Ungkapan hade congcot hade bacot mengandung makna bahwa pemimpin harus menjaga ucapan. Dalam tatar Sunda, lisan bukan sekedar alat bicara, tapi cermin hati dan ukuran integritas. Pemimpin yang mudah mengumbar janji, menghasut, atau berbicara tanpa pikir panjang akan kehilangan wibawa. Ucapan yang tidak sejalan dengan perbuatan disebut nyieun omong kosong. Dan dalam budaya Sunda, ini adalah cela yang menjatuhkan martabat. Gogog berarti menggonggong, bersuara, dan tagob berarti berdiri, siap hadir. Ungkapan hade gogog hade tagob mengajarkan bahwa pemimpin tidak cukup hanya berbicara lantang, tapi juga siap berdiri paling depan, siap bertanggung jawab. Ini adalah kritik halus terhadap pemimpin yang hanya banyak retorika, tapi absen dalam aksi. Dalam filosofi Sunda, pemimpin sejati hadir secara utuh, taya cacat dina omongan, taya leungit dina lampah. Pemimpin ideal dalam pandangan budaya Sunda adalah sosok yang lemes dina ucap tapi tegas dina prinsip. Lemes bukan berarti lemah, tegas bukan berarti kasar. Ia berbicara dengan sopan namun bertindak dengan ketegasan moral. Sabenerna henteu kudu tarik sora sabab lampah leuwih matak dipercaya. Tak perlu mengangkat suara karena tindakan lebih dipercaya. Rumasa adalah kesadaran diri. Pemimpin yang rumasa tidak pongah atau merasa paling benar. Ia tahu bahwa jabatan adalah titipan, bukan alat memuaskan ambisi. Pemimpin yang punya rumasa akan cenderung rendah hati, mendengar lebih banyak daripada memerintah, serta menjadikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa yang minta dilayani. Ungkapan ini mengajarkan pemimpin untuk menghormati yang lebih tinggi dan merangkul yang lebih rendah. Ia tidak mendewakan elit dan melupakan rakyat kecil. Prinsip ini menumbuhkan kepemimpinan yang adil, berimbang, dan penuh empati. Dalam dunia yang terus berubah, pemimpin Sunda diajarkan untuk nyindung ka waktu ngabapa ka zaman, dalam arti menyesuaikan diri dengan perkembangan tanpa meninggalkan akar budaya. Ia tidak kaku pada tradisi, tapi juga tidak hanyut dalam modernitas yang membutakan arah. Inilah kepemimpinan yang lentur namun teguh, adaptif, cerdas membaca zaman, namun tetap menjunjung nilai luhur. Artinya, berjalan dan berbicara sesuai tempat dan waktunya. Seorang pemimpin tidak bisa sembarangan bicara atau bertindak. Ia harus tahu konteks, menimbang dampak, dan berbicara pada saat yang tepat. Pamimpin nuluyu mah moal ngaganggu, moal ngawarah kaliru. Pemimpin tidak boleh ragu menghadapi kezaliman atau ketidakadilan, meskipun tersembunyi. Ia harus berani mengungkap dan mengatasi masalah yang merugikan rakyat, bukan menutup-nutupi atau bersembunyi di balik popularitas. Ini adalah trilogi sosial Sunda yang juga menjadi prinsip kepemimpinan. Silih asah saling mendidik dan mencerahkan, silih asih saling menyayangi dan berempati, silih asuh saling membimbing dan merawat. Pemimpin yang berjiwa asah-asih asuh akan menghadirkan kedekatan dengan rakyat serta menciptakan suasana saling percaya.
Pesan ini sangat relevan dengan nilai-nilai anti korupsi. Pemimpin Sunda yang sejati tidak akan mengambil apa yang bukan haknya. Ia bersih, jujur, dan menjauhkan diri dari kebiasaan nyokot nu teu kuduna. Di saat dunia mengagungkan citra dan kekuasaan, budaya Sunda menghadirkan konsep kepemimpinan yang lebih dalam, berakar pada rasa, dijaga oleh akhlak, dan dijalankan dengan tindakan nyata. Mulai dari hade congcot hade tagog, rumasa, lemes, jeung teas hingga ngindung ka waktu, semuanya adalah mozaik nilai yang membentuk pemimpin yang dicintai rakyat, dihormati kawan, dan disegani lawan. Karena bagi orang Sunda, pamimpin nu saestuna mah lain nu disurakan, tapi nu dipikaresep jeung dipikareuskeun ku rakyatna. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.